Saat ini kita ada di kota Akhisar. Zaman dulu namanya kota Tiatira. Dan kita akan mengunjungi situs wisata yang diperkirakan menjadi salah satu monumen jemaat Tiatira. Inilah dia kondisi kotanya. Inilah kira-kira sisa-sisa dari peninggalan gereja atau jemaat Tiatira. Karena kalau kita bicara tentang jemaat Tiatira atau jemaat kekristenan di era pertama, kita akan mendapati bahwa kondisi mereka itu bukan seperti keberadaan gereja-gereja kebanyakan yang sekarang kita tahu. Mereka itu berkumpul dalam bentuk komunitas atau dalam bentuk kelompok-kelompok, dan kemudian mereka melakukan penetrasi sampai ke masyarakat. Tapi kita sama-sama belajar bahwa ternyata jemaat di Tiatira itu menghadapi ada begitu banyak tantangan. Karena kota ini sebetulnya adalah kota dagang, sehingga ada banyak perkumpulan-perkumpulan dagang atau disebutnya dengan istilah gilda yang banyak menjamur di seluruh komunitas atau kota Tiatira. Sehingga mereka mau tidak mau harus berbaur dengan gilda-gilda yang ada atau komunitas perdagangan yang ada seperti komunitas pengrajin perak, komunitas kain dan semacam itu. Tapi justru disitulah kita mendapati jemaat Tiatira menghadapi tantangan terbesar mereka. Karena ketika mereka ingin berbaur, melakukan jual beli, melakukan perdagangan, pemimpin-pemimpin gilda atau kelompok-kelompok dagang yang ada menuntut untuk mereka juga bisa mengikuti upacara-upacara penyembahan berhala yang sering diadakan. Jadi banyak kali komunitas orang Kristen yang ada di Tiatira dikucilkan, diasingkan, karena mereka tidak mau berbaur dengan gilda-gilda yang melakukan upacara penyembahan berhala. Dan sebagai akibatnya, tapi ada unsur baiknya, karena dari situ komunitas-komunitas Kristen yang ada saling membantu, saling menguatkan, saling mendukung. Nah, walaupun Alkitab menuliskan tentang jemaat Tiatira itu memunculkan hasil atau buah yang lebih baik di akhir daripada di awal, tapi Tuhan juga menegur, karena Alkitab mengatakan ada perempuan yang berharisma yang disebut dengan sebutan Isabel, yang mengajarkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini untuk melakukan sinkritisme, berbaur dengan penyembah-penyembah berhala yang lain, mungkin tujuannya supaya mereka tidak ditolak di masyarakat ataupun pada saat melakukan jual beli dan semacam itu di kota ini. Tapi Tuhan justru menegur, karena para pemimpin yang ada di kota Tiatira sama sekali tidak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan tindak tanduk perilaku dari perempuan yang disebut sebagai Isabel, karena mungkin dianggapnya punya pengaruh besar, karena mereka atau si perempuan ini bisa mendemonstrasikan karunia-karunia roh, sehingga dianggap memiliki posisi rohani ataupun memiliki status tertentu di tengah masyarakat, khususnya di tengah kelompok orang percaya. Tuhan menegur, karena bahkan Alkitab menuliskan pengikut dari perempuan Isabel ini akan mengalami hukuman. Bahkan banyak dari mereka yang sakit dan mati sebelum waktunya sebagai bentuk dari penghukuman Tuhan. Dan ada satu lagi yang menarik di kitab Wahyu pasal yang kedua tentang jemaat Tiatira. Tuhan menegur karena ada sebagian dari antara jemaat yang sibuk mempelajari seluk-beluk iblis. Ini berbicara tentang aktivitas yang didorong oleh si perempuan Isabel ini untuk orang-orang percaya bisa ikut terlibat di dalam aktivitas-aktivitas yang menyelidiki aktivitas penyembahan berhala, untuk menyelidiki kelemahan dan kekurangan dari iblis itu sendiri. Tujuannya supaya nanti bisa dipakai menyerang, menghancurkan iblis. Tapi Tuhan menegur itu semua. Tuhan menghendaki agar sebagai jemaat bisa betul-betul tetap bertekun, tetap setia dengan apa yang Tuhan sudah bagikan, apa yang Tuhan sudah ajarkan. Dan kalau saya mempelajari apa yang ada di Tiatira, lalu kita kilas balik dengan kondisi kita sekarang, saya mendapati ada banyak kemiripan-kemiripan yang terjadi
antara gereja Tiatira dengan gereja Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Ya, saya mendapati ada banyak sekali gereja-gereja yang hanya karena disebabkan ada orang-orang tertentu di tengah jemaat yang sepertinya memiliki karunia roh, memiliki harisma, akhirnya diikuti dan didengarkan sedemikian rupa bentuk-bentuk pengajarannya. Sehingga walaupun agak melenceng, ya saya pakai istilah agak karena memang tidak 100% melenceng, tapi banyak sinkritisme, percampuran-percampuran yang disampaikan, yang diajarkan sehingga mengakibatkan gereja Tuhan kehilangan dasar keyakinan yang alkitabiah. Dan inilah yang seringkali menjadi titik alasan kenapa gereja Tuhan di hari-hari yang terakhir ini harus mengalami teguran dari Tuhan karena kehilangan posisi rohaninya. Saya berdoa, saya berharap dari kota Tiatira ini, gereja Tuhan yang ada di Indonesia dan dimanapun berada, engkau akan betul-betul kembali pada kasih mula-mula, kembali pada prinsip dasar kebenaran yang sejati, di mana kita harus membangun hidup kita hanya di atas Kristus dan terus membangun dasar keyakinan kita sesuai dengan prinsip-prinsip firman, sehingga keilahian Tuhan akan terus nyata dalam hidup kita. Kita tidak mentolerir terjadinya sinkritisme, kita tidak membiarkan pemimpin-pemimpin rohani, pakai tanda kutip, yang membiarkan atau mengajarkan terjadinya percampuran-percampuran antara kekristenan dengan paham-paham modernisasi, istilahnya seperti itu. Kita ingin pastikan prinsip-prinsip kerajaan itulah yang menjadi pegangan utama kita, terus kita bangun menjadi dasar keyakinan kita, dan itulah yang harus terus kita jadikan sebagai pegangan hidup untuk kita bagikan kepada orang-orang lain. Dunia sedang semakin gelap dan terus mengalami degradasi karena berbagai macam percampuran informasi, percampuran pengetahuan yang sama sekali tidak alkitabiah. Dan kita mau pastikan lewat gereja Tuhan kembali akan ada prinsip-prinsip kebenaran yang diterapkan. Nilai-nilai kerajaan sorga, keilahian Tuhan menjadi terus nyata dalam hidup kita sehari-hari. Bersama dengan seluruh rombongan yang berasal dari Indonesia, saya mengucapkan pastikan engkau sebagai orang-orang percaya, engkau terus ada di dalam prinsip kebenaran firman dan terus berpegang teguh kepada apa yang Tuhan sudah ajarkan. Biarlah Kristus di dalam hidupmu menjadi semakin nyata dan realita Tuhan terus bertumbuh semakin nyata lewat hidupmu sehari-hari. Maju terus, keep on fire. God bless you and we love you. Bye.